Freeze Prince. Pemirsa, 3 orang mengalami depresi dampak dari kecanduan judi online dan harus dirawat di RSUD Pagelaran Cianjur, Jawa Barat. Ya, sederet tragedi memilukan terjadi akibat kekejaman candu judi online. Korbannya pun tak main-main, mulai dari aparat kepolisian, prajurit TNI hingga guru. Diduga karena kecanduan judi online, seorang ayah di Tangerang, Banten, pemirsa ini tega menjual anak kandungnya sendiri. Akibat kalah judi online sebesar 4 juta rupiah, tersangka lalu merencanakan merampok rumah korban yang sebelumnya pernah ia perbaiki. Potongan kasus di video tersebut hanyalah sebagian kecil dari dampak buruk yang diakibatkan judi online. Hari ini kita akan membahas tentang fenomena judi online yang marak diberitakan. Judi online bukan lagi sesuatu yang sulit untuk diakses. Siapa saja bisa mengaksesnya, tidak peduli kaya atau miskin, tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Selama seseorang punya HP, koneksi internet, dan sedikit rasa penasaran, siapa saja bisa memainkannya. Banyak orang mengira pemain judi online hanyalah orang-orang tertentu, padahal kenyataannya jauh lebih luas. Berdasarkan temuan dan analisis transaksi keuangan, pemain judi online di Indonesia berasal dari berbagai latar belakang ekonomi. Buruh harian, kuli bangunan, sopir, pedagang kecil, karyawan, mahasiswa, bahkan ibu rumah tangga dan pelajar. Mayoritas justru berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Berikut datanya. Sebanyak 70,7% dari total pemain judi online berasal dari kelompok masyarakat dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Angka tersebut digabungkan dengan kelompok masyarakat berpenghasilan 5-10 juta rupiah. Maka total pemain yang memiliki penghasilan di bawah 10 juta rupiah mencapai angka fantastis, yakni 85,6%. Statistik ini mengonfirmasi bahwa judi online bukan sekadar masalah hiburan ilegal, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan ekonomi keluarga di Indonesia. Alokasi dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan pokok atau tabungan masa depan justru tersedot ke dalam ekosistem perjudian, yang pada akhirnya dapat memperparah rantai kemiskinan. Berdasarkan analisis transaksi keuangan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), hingga tahun 2025, profil umur pemain judi online di Indonesia menunjukkan tren yang meluas ke usia yang sangat muda dengan dominasi kelompok usia produktif mulai usia anak-anak di bawah 10 tahun sekitar 2% dari total pemain, atau setara dengan kurang lebih 80.000 anak yang telah terpapar. Usia 10-20 tahun secara spesifik, anak usia 10-16 tahun tercatat melakukan transaksi sebesar 2,2 miliar rupiah. Sementara usia 17-19 tahun mencapai 47,9 miliar rupiah. Usia 30-50 tahun merupakan kelompok pemain terbesar yang mencakup sekitar 40% hingga 50% dari total pemain judi online di Indonesia. Mayoritas dari kelompok ini adalah laki-laki dengan penghasilan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Judi online tidak mengenal umur. Usia produktif mendominasi. Mereka yang sedang bekerja, membangun keluarga, atau mencari masa depan. Namun yang lebih mengkhawatirkan, anak-anak dan remaja juga ikut terseret. Dari sisi gender, mayoritas pemain memang laki-laki. Namun jumlah pemain perempuan juga terus meningkat, terutama lewat game berbasis slot dan judi yang dikemas seperti permainan biasa. Menurut data PPATK, pada tahun 2024 lonjakan drastis jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai 9,7 juta orang. Di akhir 2025, jumlah pemain dan total transaksi angkanya mengalami penurunan signifikan menjadi sekitar 3,1 juta orang, turun 68,32% dari tahun 2024. Pada tahun 2024 total transaksi judi online 359,8 triliun rupiah, sedangkan pada akhir tahun 2025 total transaksi turun menjadi 155,4 triliun rupiah. Meskipun ada tren penurunan di tahun 2025,
Angka jutaan pemain menunjukkan bahwa judi online masih menjadi masalah struktural di Indonesia, terutama karena menyasar kelompok masyarakat yang secara ekonomi paling rentan. Bayangkan, ratusan triliun rupiah bukan untuk pendidikan, bukan untuk kesehatan, bukan untuk kesejahteraan keluarga, tapi lenyap dalam sistem judi yang hampir mustahil dimenangkan pemain. Judi online tidak dirancang agar pemain menang. Ia dirancang agar pemain terus bermain. Kemenangan kecil di awal adalah umpan. Kekalahan setelahnya adalah jerat. Otak manusia dipermainkan oleh dopamin, rasa senang sesaat saat menang, yang membuat pemain terus mengejar kemenangan berikutnya. Dan tanpa sadar, uang belanja, uang sekolah anak, bahkan uang pinjaman masuk ke pusaran yang sama. Akibat judi online sangat merusak kehidupan. Dampaknya mencakup kerugian finansial, gangguan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan, bahkan sampai bunuh diri. Rusaknya hubungan sosial mulai dari keluarga hancur, mengisolasi diri, hingga memiliki hutang di mana-mana, mulai dari hutang ke saudara, teman, bahkan sampai melakukan pinjaman online. Dampak judi online juga mencakup kesehatan fisik seperti gangguan tidur dan daya tahan tubuh menurun. Bahkan yang paling berbahaya adalah terjerat kriminal dan kasus hukum karena putus asa mencari uang, dengan konsekuensi serius seperti pidana penjara bagi pelaku. Tidak ada sistem judi yang berpihak pada pemain. Tidak ada aplikasi judi yang ingin kamu kaya. Yang diuntungkan hanya bandar dan jaringan di balik layar. Judi online bukan solusi dari kemiskinan. Justru ia mempercepat kehancuran. Jika kamu sedang terjebak, berhentilah sekarang. Belum terlambat untuk berhenti. Dan jika kamu belum pernah mencoba, jangan pernah mulai. Karena satu klik bisa membawa penyesalan seumur hidup. Hidup tidak harus instan. Rezeki tidak datang dari jalan gelap dan masa depan tidak dibangun dari taruhan.